Assalamualaikum Pak Sis, hari ini Bang Ipul resmi dibebaskan ya karena tidak tertuduh. Cuman yang ingin kita tanyakan ada tentang mekanisme penangkapan dari Bang Ipul sendiri. Banyak yang dianggap netizen itu terkesan arogan. Gimana? Apa Siswandi menanggapinya? Ini kita lihat ya, penangkapan, ingat itu penangkapan, bukan razia di jalan umum. Kalau razia di jalan umum siapapun di stop itu akan berhenti kalau razia. Kalau sudah penangkapan, subjek dan objeknya harus jelas. Subjeknya aparat kepolisian, objeknya ya yang ditangkap. Minimal dia bawa surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Yang kita sesalkan, identitasnya juga nggak ditunjukkan kalau saya aparat. Padahal dia punya kewenangan veneng itu bisa dibawa kemana-mana. Punya jaket rompi orang narkotika. Kenapa? Identitas dia. Yang saya sangat sesalkan konferensi persnya bahwa yang maki-maki, yang nangkep itu adalah masyarakat umum. Pertanyaan saya, partisipasi masyarakat itu diatur dalam Undang-Undang Narkotik nomor 35 2009. Partisipasi masyarakat itu hanya memberikan informasi, ya sekedar itu, tidak boleh upaya paksa. Itu yang perlu diingat. Nah, katanya yang maki-maki, yang nangkep, apalagi yang borgol, itu masyarakat setempat. Pertanyaan saya, masyarakat setempat itu kapan tahunya? Apakah dibawa aparat ke lokasi penangkapan atau tidak? Saya setuju dengan penggerbekan penangkapan itu setuju. Kalau memang itu memang tersangka yang dicari. Ini alur ceritanya kan beda. Asistennya membeli barang sabu, ya diikuti nama aparat, dibuang di tengah jalan, ya kan di stop. Itu pun di stopnya di depannya ada bus Damri. Kalau nggak ada bus mungkin nggak berhenti. Ya tindakan tegas dan terukur tuh boleh, apalagi namanya sindikat narkotika. Nah terhadap Saipul Jamil, saya bertugas selama 7 tahun di narkotika, belum ada terendus namanya itu Saipul Jamil menggunakan. Itu kan masalahnya. Tes urin negatif, ya kan hari ini tes rapet sama darah negatif dan dipulangkan, itu yang benar. Nah sekarang asistennya yang make diperiksa dong, apakah terlibat manajernya, bosnya Saipul Jamil. Kalau enggak ya jangan dikembangkan kemana-mana, itu dia. Om Sis, kan Pak Saipul Jamil saat kejadian itu kan bukan TO utama ya, tapi akhirnya dia ikut menjadi TO utama, mendapatkan perlakuan yang seperti kita lihat ramai lah. Itu wajar gak apa yang didapatkan oleh Saipul Jamil itu? Udah wajar. Dia bilang kan ini begal, bukan polisi. Tolong saya dibawa ke kantor polisi. Itu kan jelas. Siapapun masyarakat kalau sudah upaya paksa di lapangan tentu merasa ketakutan. Apalagi aparat yang di lapangan tidak membawa jati diri. Minimal tadi ini surat tugas saya Polri, saya serse narkoba, ini kewenangan saya, mungkin tidak komplain gitu loh. Iya. Nah ini budaya-budaya ini, ya arogansi ini di lapangan, ya dirubah, begitu aja. Iya. Terus Pak Sis, terkait apa Bang Ibu sendiri kan memang namanya sudah jelek ya, artinya Kapolres kemarin bilang dia mengakui ini bukan anggota saya. Setuju gak Pak Sis dengan anggapan apa statement dari Kapolres Jakarta Barat? Oh bisa-bisa aja, bisa itu bukan anggotanya. Tetapi kapan didapat anggota itu? Nggak mungkin di lapangan gitu rapat ditangkap langsung masyarakat, langsung beropini. Apalagi yang ngetok pintu itu, jendela kaca itu diketok kok, nggak dibuka. Ada apa gitu? Memang benar asistennya terlibat karena sudah diikuti. Mungkin kebetulan Saipul Jamil ada di mobil itu, boleh dong. Tapi kan dia bilang saya Saipul Jamil, ini bukan polisi ini begal. Tolong saya bawa ke kantor polisi, itu kan terucap itu. Oke, terus ini Sis apa terkait posisi Saipul Jamil yang menjadi dia harus menginap sampai 3 hari. Itu layak gak sih? Padahal dia bukan tersangka utama loh. 3 hari. Undang-Undang Narkotik 35 2009 beda dengan pidana umum. UHAP itu 1 kali 24 jam. Kalau di Undang-Undang Narkotika 1 kali 24 jam dapat diperpanjang. Itu boleh
3 kali 24 jam. Makanya hari ini harus diputuskan Saiful Jamil salah atau tidak. Nah, saya lihat tadi informasi terakhir sudah boleh pulang, selesai gitu. Oke, artinya apa Pak Siswandi sebagai penggiat anti narkoba melihat fenomena ini seperti apa? Pak Saiful Jamil salah tangkap, seperti apa? Mungkin fenomena ini. Bukan salah tangkap, kecuali ada surat perintah penangkapannya. Ini kan belum. Ya kan? Partisi masyarakat tuh harus kita bangkitkan. Ayo kita lawan terhadap pengedar, terhadap sindikat, ya kan? Jangan penyalahguna pecandu dikriminalkan. Penyalahguna pecandu itu direhab tempatnya gitu loh. Kan jelas undang-undangnya. Barang siapa dengan sengaja menggunakan bagi dirinya sendiri, dia sebagai korban pecandu, itu kriminal. Tapi kita lihat surat edaran Mahkamah Agung ada kriteria jumlah barang bukti, apalagi tes urin negatif. Ya sudah dipulangkan, tidak ada kasus narkoba untuk Saiful Jamil. Dan akhirnya Bang Ipul sendiri mendukung kepolisian untuk mengungkap seluruh kasus narkoba. Itu terhadap komitmen sangat bagus. Komitmen, ya. Saya setuju. Ya, pemberantasan narkoba ditangkap macam-macam, dia setuju merusak anak bangsa. Kan komitmen itu kita perlu. Masalah salah tangkap atau nggak salah tangkap itu teknis. Silakan tanya atasannya sendiri. Kalau artis yang dijadikan nantinya kan Eko mau diajukan sebagai artis yang duta narkoba gitu. Itu setuju nggak? Jadi gini, pengangkatan duta anti narkoba itu mungkin Direktorat Barreskrim Narkoba Polri ya, atau BNN, itu ada kriterianya. Berapa kali dia penggiat anti narkoba, berapa kali dia sosialisasi ceramah, dia tidak terlibat, itu boleh. Itu ada seleksinya. Saya dulu di BNN itu Agnes Monica duta anti narkoba, boleh-boleh aja. Itu kalau nggak salah usianya duta anti narkoba itu 1 tahun. Itu tergantung BNN.